Saat kamu dan dia berhenti saling mengabari, tanpa pesan terakhir yang benar-benar menjelaskan apa yang terjadi, tanpa percakapan jujur yang membicarakan apa yang salah, tanpa penutup yang rapi seperti akhir buku, kamu akan memasuki ruang sunyi yang terasa asing, meski dulu kamu pernah begitu akrab dengan dirinya. Pada mulanya, keheningan itu hadir sebagai sesuatu yang menggigit, seperti udara dingin yang merayap masuk ke celah-celah pikiranmu tanpa kamu sadari, membuatmu terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya berubah. Kamu mungkin terbangun pada pagi pertama setelah percakapan terakhir yang mulai melemah, menyadari bahwa ponselmu tidak lagi memunculkan namanya seperti dulu, dan meskipun bisa saja kamu beralasan bahwa ia mungkin sibuk atau kamu seharusnya tidak terlalu bereaksi berlebihan, tetap saja ada bagian dalam dirimu yang diam-diam merasa kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi kebiasaan. Kamu terbiasa menunggu kabarnya, terbiasa mendengar sapaan kecilnya, terbiasa merasakan keberadaannya melalui layar. Dan ketika itu hilang, kamu seperti kehilangan ritme hidup yang pernah kamu anggap stabil. Tetapi dalam pandangan seorang stoik, kehilangan itu bukan ancaman. Kehilangan adalah bagian dari alur alam semesta yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, namun bisa kamu terima dengan lapang dada. Dan pada akhirnya, penerimaan bukan penolakan, bukan keinginan untuk mengembalikan yang sudah pergi, adalah jalan yang paling tenang. Di saat-saat inilah, kamu belajar tentang batas dari kendalimu sendiri. Kamu bisa merindukan seseorang, kamu bisa berharap ia kembali menghubungimu, kamu bisa membayangkan percakapan-percakapan yang belum sempat terjadi, tetapi kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk tinggal jika ia telah memilih untuk menjauh. Kamu bisa membuka ponselmu berkali-kali, memeriksa apakah ada pesan yang mungkin terlewat, menyusun kalimat-kalimat yang ingin kamu kirim, tetapi kamu hapus lagi karena merasa ragu apakah itu perlu. Namun, semua usaha itu tidak menjamin bahwa ia akan membalas. Kamu bisa menjadi orang sebaik mungkin, bisa menunjukkan perhatian, bisa menjaga hubungan. Tetapi pada akhirnya, keputusan orang lain tetap merupakan wilayah yang sepenuhnya berada di luar kuasamu. Inilah pelajaran yang paling menyakitkan, namun paling melegakan dalam filsafat Stoik, bahwa kita hanya memiliki kendali atas pikiran dan tindakan kita sendiri, bukan atas pikiran, emosi, atau pilihan orang lain. Dan ketika kamu benar-benar memahami itu, kamu akan merasa lebih ringan karena kamu berhenti menanggung beban yang seharusnya bukan milikmu. Namun sebelum mencapai titik itu, perjalanan emosimu tidak akan sederhana. Kamu akan mengalami fase di mana kamu merasa bersalah, seolah-olah kamu seharusnya melakukan sesuatu untuk mencegah jarak itu muncul. Kamu mungkin bertanya, apa aku kurang? Apa aku salah? Apa ada yang tidak kusadari? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa menghantuimu lebih kuat daripada keheningannya sendiri. Tetapi seorang stoik akan memandang rasa bersalah ini sebagai interpretasi, bukan kenyataan objektif. Rasa bersalah bukan bukti bahwa kamu gagal. Rasa bersalah hanya muncul ketika kamu berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak pernah kendalikan sejak awal, yaitu hati orang lain. Kamu tidak bisa memastikan seseorang tetap ingin berbicara denganmu, tidak bisa memastikan seseorang tetap ingin hadir dalam hidupmu. Kamu hanya bisa memastikan bahwa kamu bersikap tulus, jujur, dan berbuat baik selama kalian masih terhubung. Selebihnya, biarkan dunia bergerak seperti apa adanya. Ada pula saat-saat di mana kamu ingin menekan tombol percepat waktu, ingin melompati rasa tidak nyaman ini agar cepat selesai, agar kamu tidak perlu merasa rindu pada seseorang yang bahkan tidak lagi memberikan ruang bagi kerinduanmu itu. Tetapi stoicisme tidak mengajarkan pelarian, stoicisme mengajarkan penerimaan terhadap realitas saat ini, betapapun tidak enaknya realitas itu. Kamu tidak perlu membenci seseorang hanya karena ia berhenti menghubungimu. Kamu tidak perlu memaki keadaan atau menyalahkan diri sendiri. Kamu hanya perlu mengamati apa yang terjadi.
merasakan apa yang kamu rasakan, lalu membiarkan waktu memprosesnya tanpa paksaan. Perasaan rindu adalah bagian dari menjadi manusia. Perasaan kehilangan adalah bagian dari menjadi manusia. Tetapi penderitaan berlebih seringkali datang dari upaya kita untuk menolak apa yang sedang terjadi. Dalam diam itu, kamu mungkin juga menyadari bahwa hubungan antara dua manusia adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Kadang seseorang pergi bukan karena kamu buruk atau hubungan itu tidak berarti. Ia pergi karena hidup mengarahkannya ke tempat yang tidak lagi sejalan dengan jalanmu. Kadang kepergiannya bukan tanda bahwa ia tidak peduli, tetapi tanda bahwa ia memiliki prioritas lain yang lebih mendesak. Kadang ia berhenti mengabari bukan karena ia berhenti menyayangimu, melainkan karena ia sedang berusaha menyayangi dirinya sendiri. Dan meski semua itu tidak mengubah kenyataan bahwa kalian tidak lagi berbicara, memahami alasan-alasan itu bisa membantumu berdamai dengan keadaan. Disinilah sikap stoik menjadi tameng paling lembut namun paling kuat, ketika kamu berhenti mencari jawaban di luar dan mulai menemukan ketenangan di dalam. Lambat laun, kamu akan melihat bahwa keheningan ini memberikanmu ruang yang tidak pernah kamu sadari kamu butuhkan. Ruang untuk menata ulang hidupmu tanpa harus memikirkan apakah seseorang akan merespon pesannya atau tidak. Ruang untuk kembali fokus pada dirimu sendiri, pada tujuanmu, pada apa yang membuatmu berkembang sebagai manusia. Stoicisme mengajarkan bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh perhatian orang lain. Nilai dirimu ditentukan oleh bagaimana kamu menjalani hidupmu dengan integritas, kebijaksanaan, dan ketenangan. Maka ketika seseorang berhenti mengabari, jangan biarkan itu meruntuhkan harga dirimu. Kehilangan perhatian bukan kehilangan nilai. Perhatian orang lain datang dan pergi, tetapi nilai diri yang kamu bangun melalui tindakan-tindakanmu sendiri adalah sesuatu yang akan tetap ada, bahkan ketika dunia berubah. Dan pada titik tertentu, kamu akan menyadari bahwa kepergian seseorang atau berhentinya komunikasi bukanlah hukuman. Ini hanyalah bagian dari alam semesta yang bergerak. Orang datang dan pergi sama seperti musim, sama seperti matahari yang terbit dan tenggelam. Tidak ada musim yang bertahan selamanya, dan tidak ada manusia yang pasti akan tinggal selamanya dalam hidup kita. Ini bukan tragedi, hal ini adalah keniscayaan. Dan ketika kamu bisa memaknai keniscayaan itu tanpa resistensi, kamu akan merasakan kedamaian yang jauh melampaui kebutuhan untuk tetap dihubungi oleh seseorang. Keheningan itu juga memperlihatkan kualitas hubunganmu dengan dirimu sendiri. Ketika kamu terbiasa mendapatkan validasi dari seseorang, hilangnya orang itu bisa mengungkapkan betapa rapuhnya fondasi yang kamu bangun selama ini. Tetapi ini bukan sesuatu yang perlu kamu takutkan. Justru ini merupakan panggilan lembut dari kehidupan untuk memperkuat hubungan paling penting, yaitu hubunganmu dengan dirimu sendiri. Seorang stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal eksternal, termasuk perhatian dari orang lain. Maka ketika komunikasi itu terputus, kamu diarahkan untuk kembali ke pusat dirimu, tempat di mana ketenangan sejati berasal. Pada akhirnya ada satu hal yang pasti, kamu akan tumbuh. Kamu akan menjadi seseorang yang lebih memahami bahwa dunia tidak selalu memberi apa yang kamu inginkan, tetapi selalu memberi apa yang kamu butuhkan. Dan dalam diam antara kamu dan dia, kamu menemukan pelajaran tentang melepaskan, tentang menerima, dan tentang menghargai perjalananmu sendiri. Kamu akan menyadari bahwa jeda ini bukanlah akhir, melainkan babak baru, babak yang menuntunmu untuk menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih mampu mencintai tanpa ketergantungan. Ketika kamu mulai menerima kenyataan bahwa komunikasi antara kamu dan dia telah berhenti, kamu mungkin memasuki fase yang lebih sunyi, namun lebih jujur. Fase di mana kamu menatap dirimu sendiri tanpa topeng, tanpa pengalih, dan tanpa ilusi yang biasanya muncul ketika hubungan masih berlangsung. Dan disinilah konsep harmoni dengan diri yang diajarkan para stoik mulai terasa relevan, karena mereka percaya
bahwa ketenangan batin lahir dari kemampuan seseorang untuk menghadapi realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana ia harapkan. Maka ketika kamu menyadari bahwa pesan-pesan itu tidak lagi datang, kamu tidak lagi mencari alasan yang menenangkan dirimu secara palsu, melainkan mulai bertanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Apa yang sebenarnya aku takutkan dari keheningan ini? Apakah aku takut kehilangan dirinya? Atau takut berhadapan dengan kesepian yang selama ini tertutup oleh keberadaan dia? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuatmu memahami bahwa terkadang bukan hilangnya seseorang yang menyakitkan, tetapi hilangnya kebiasaan emosional yang kamu bangun bersama dirinya. Kamu terbiasa merasa aman ketika ia ada, terbiasa merasa diperhatikan ketika ia bertanya tentang harimu, terbiasa merasa diterima ketika ia membalas pesanmu dengan cepat. Dan ketika semua itu berhenti, kamu merasa ada bagian dari dirimu yang ikut mati. Tetapi seorang stoik akan melihat itu dengan sudut pandang yang berbeda, bahwa tidak ada bagian dari dirimu yang mati. Yang mati hanyalah ilusi tentang kontrol dan ketergantungan yang selama ini kamu bentuk. Kamu tidak benar-benar membutuhkan pesan darinya untuk merasa menjadi dirimu sendiri. Kamu hanya terbiasa dengan rasa aman yang datang dari luar, bukan dari dalam dirimu. Dan ketika kamu mulai memahami bahwa rasa aman yang kamu cari seharusnya berasal dari kesadaran akan nilai dirimu sendiri, bukan dari perhatian orang lain, kamu akan mulai membangun ulang pondasi emosimu dengan cara yang lebih kokoh, lebih dewasa, dan lebih stabil. Kamu mungkin mengingat bagaimana dulu kamu merasa gelisah jika ia tidak membalas pesan dalam beberapa jam, atau merasa ada yang salah jika ia menjawab dengan singkat. Namun kini, dalam fase ketika kalian tidak lagi berkomunikasi sama sekali, kamu menyadari betapa kecilnya kendali yang sebenarnya kamu punya atas hal-hal seperti itu. Kamu menyadari bahwa selama ini, sebagian dari kecemasanmu muncul dari harapan yang kamu gantungkan pada seseorang yang tidak pernah kamu kuasai. Karena pada akhirnya, tidak peduli apakah kalian dulu, setiap manusia tetap adalah individu bebas yang bergerak sesuai kehendaknya sendiri. Dan inilah salah satu prinsip paling dasar dalam stoicisme. Kebebasan orang lain tidak boleh menjadi ancaman bagi ketenanganmu. Jika seseorang memilih diam, itu adalah kebebasannya. Jika seseorang memilih pergi, itu adalah kebebasannya. Tugasmu bukan mencegah kepergian itu. Tugasmu adalah merawat dirimu agar tidak hancur oleh keputusan yang tidak pernah berada dalam ruang kendalimu. Tetapi, tentu saja, memahami hal ini secara intelektual tidak sama dengan menerimanya secara emosional. Ada hari-hari di mana kamu merasa kuat, merasa seolah kamu sudah bisa menerima semuanya dengan tenang. Tetapi ada pula hari-hari di mana kamu terjatuh, merasa rindu, merasa ingin mengirim pesan meskipun kamu tahu itu tidak akan mengubah keadaan. Dan dalam momen-momen rapuh itulah ajaran stoik tentang mengamati pikiran tanpa tenggelam di dalamnya menjadi penting. Ketika kamu merindukannya, kamu tidak harus berperang melawan kerinduan itu. Cukup sadari bahwa kerinduan adalah emosi, bukan perintah. Emosi bukan musuh, emosi adalah gelombang. Ia datang dan pergi, naik dan turun. Kamu hanya perlu menjadi batu karang yang tidak goyah, meski gelombang itu memukulmu bertubi-tubi. Kamu boleh merindukan seseorang, kamu boleh merasa sedih, kamu boleh merasa kecewa. Yang tidak boleh adalah membiarkan emosi itu mengendalikan seluruh keputusan hidupmu. Itulah mengapa orang stoik mampu tegar dalam menghadapi kehilangan, bukan karena mereka tidak punya perasaan, tetapi karena mereka tidak menjadikan perasaan sebagai pusat arah hidup mereka. Dalam perjalanan memahami jarak yang muncul antara dirimu dan dirinya, kamu mungkin juga menyadari betapa banyak dari hubungan itu yang sebenarnya bersandar pada asumsi-asumsimu sendiri. Kamu mungkin mengira bahwa ia akan selalu ada, bahwa ia merasa hal yang sama, bahwa kalian berdua berada pada frekuensi emosional yang selaras. Tetapi, keheningan panjang menunjukkan bahwa tidak semua hal yang kamu kira pasti benar.
Bukan berarti hubungan itu bohong, bukan berarti ia jahat, bukan berarti kamu bodoh. Ini hanya menunjukkan bahwa manusia seringkali bergerak berdasarkan persepsinya sendiri, bukan berdasarkan realitas penuh. Inilah yang diajarkan stoicisme. Pembedaan antara apa yang kamu pikirkan dan apa yang benar-benar terjadi. Kamu mungkin mengira ia menjauh karena kamu salah. Kenyataannya ia mungkin menjauh karena masalah yang tidak ada hubungannya denganmu. Kamu mungkin mengira ia menggiring masalah dengan kamu. Kenyataannya, ia mungkin pergi bukan karena kamu kurang, tetapi karena ia sedang mencari sesuatu dalam dirinya sendiri. Kamu mungkin berpikir kamu ditinggalkan. Kenyataannya, kalian hanya bergerak ke arah yang berbeda. Dan memahami pembedaan ini akan membuatmu berhenti menyalahkan dirimu sendiri atas sesuatu yang bukan tanggung jawabmu. Seiring waktu berjalan, kamu mulai menerima bahwa hubungan yang dulu terasa kuat mungkin hanya ditakdirkan untuk berlangsung pada satu bab kehidupanmu, bukan sepanjang buku. Kamu tidak harus memaksakan keberlanjutan pada sesuatu yang memang tidak didesain untuk bertahan selamanya. Sama seperti pohon yang tidak memaksa setiap daun untuk tetap hijau sepanjang tahun. Kamu juga tidak harus memaksakan setiap orang untuk tetap berada dalam hidupmu. Daun yang gugur tidak mengurangi nilai pohon. Ia hanya bagian dari siklus. Begitu pula orang-orang yang pergi, mereka tidak mengurangi nilaimu. Mereka hanya bagian dari perjalananmu. Ini adalah salah satu ajaran Stoik yang paling menenangkan, bahwa kehilangan bukanlah kegagalan, melainkan transisi. Tidak ada yang benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Kenangan tetap ada, pelajaran tetap ada, pengalaman membekas. Dan ketika kamu mulai melihat kepergian seseorang sebagai transisi, bukan sebagai akhir atau pengkhianatan, kamu akan mulai bisa tersenyum tanpa rasa sakit yang berlebihan. Namun ada satu hal yang sering terlewat dalam proses ini, bahwa berhentinya komunikasi justru memberi kamu ruang untuk melihat dengan lebih jelas bahwa mungkin selama ini kamu memaksakan kedekatan yang sebenarnya tidak seimbang. Mungkin kamu terlalu sering memulai percakapan, terlalu sering menunggu, terlalu sering berharap sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Keheningan ini meski menyakitkan, membuka mata bahwa hubungan yang sehat tidak pernah bergantung pada satu pihak saja. Jika kedekatan itu hanya bertahan ketika kamu yang menghidupkannya, maka ketika kamu dan dia berhenti saling mengabari, kamu justru diberi kesempatan untuk melihat kebenaran yang lebih besar, bahwa mungkin hubungan itu tidak seimbang sejak awal. Dan meskipun pahit, kenyataan tetap lebih baik daripada ilusi yang indah. Seorang Stoik tidak takut menghadapi kenyataan pahit, karena ia tahu bahwa kenyataan adalah satu-satunya tanah yang kokoh untuk berpijak. Akhirnya, kamu menyadari bahwa kehidupan terus bergerak dan kamu pun harus bergerak bersamanya. Kamu tidak boleh terjebak dalam bayangan seseorang yang sudah tidak lagi berjalan bersamamu. Kamu tidak boleh menahan langkahmu hanya karena seseorang memilih diam. Hidupmu jauh lebih luas daripada satu percakapan yang terhenti. Jauh lebih lama daripada satu hubungan yang merenggang. Dan jika kamu berdiri teguh, menjaga prinsip dan ketenanganmu, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Kamu hanya melepaskan sesuatu yang sudah selesai menjalankan perannya. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup sesuai nilai-nilaimu, bukan dari apakah seseorang tetap mengabari atau tidak. Maka ketika kamu berdiri di tengah keheningan itu kini, kamu bukan lagi manusia yang bertanya, mengapa ia berhenti menghubungi? Melainkan manusia yang berkata, aku menerima, aku belajar, dan aku terus melangkah. Ketika kamu mulai benar-benar hidup tanpa kabarnya, hari-harimu berubah menjadi perjalanan sunyi yang mempertemukanmu dengan lapisan-lapisan dirimu yang sebelumnya tertutup oleh interaksi dan kebiasaan berbicara dengannya. Dan dalam perjalanan panjang itu, kamu mulai memahami bahwa kehilangan bukanlah sesuatu yang terjadi sekaligus, melainkan proses perlahan yang hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Momen ketika kamu ingin mengirim foto lucu, tapi tidak punya lagi tujuan untuk mengirimnya. Momen ketika kamu melihat sesuatu yang mengingatkanmu padanya, tapi kamu sadar bahwa ia tidak lagi menjadi tempat berbagi cerita. Momen ketika malam terasa lebih panjang karena tidak ada pesan pamit tidur, atau pagi terasa lebih kosong karena tidak ada notifikasi yang mengawali hari.
Dan semua itu, meski tampak kecil, sebenarnya adalah serpihan-serpihan kehilangan yang mengikis sedikit demi sedikit persepsi lama tentang hubungan yang pernah kamu miliki. Namun dari sudut pandang Stoik, serpihan-serpihan itu bukan musibah. Itu adalah panggilan untuk kembali pada pusat dirimu, untuk belajar berdiri tanpa sandaran eksternal, untuk menyadari bahwa ketenangan sejati tidak pernah terletak pada kehadiran seseorang, tetapi pada kematangan batin untuk menerima bahwa dunia tidak selalu memberi apa yang kamu ingin, tetapi selalu memberi apa yang kamu butuhkan untuk tumbuh. Pada titik ini, kamu mungkin mulai memahami istilah Stoik tentang amor fati, cinta pada nasib, cinta pada apa yang terjadi, bukan hanya pada apa yang kamu harapkan terjadi. Ketika kamu menerima bahwa berhentinya komunikasi ini bukan kesalahan, bukan kebetulan buruk, bukan hukuman, melainkan bagian dari takdir yang menuntunmu pada pembentukan jiwamu. Kamu mulai bisa melihat keheningan ini sebagai bagian penting dari proses pembentukan ketangguhan emosimu. Amor fati bukan berarti kamu harus menyukai rasa sakit, tetapi kamu belajar untuk tidak menolaknya. Seperti api yang menerima kayu basah sekalipun dan tetap membakarnya, kamu belajar untuk menerima semua pengalaman, bahkan yang tampak merenggut sesuatu darimu, dan menjadikannya bahan bakar untuk pertumbuhan. Kamu mungkin merindukannya, mungkin ingin kembali berbicara dengannya, tetapi kamu mulai memahami bahwa merindukan seseorang bukan alasan untuk menolak apa yang sedang terjadi. Rindu adalah naluri, penerimaan adalah pilihan. Dan dalam stoisisme, pilihanlah yang menentukan kualitas hidupmu. Dalam keheningan antara kamu dan dia, kamu juga belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kamu mungkin ingin ia kembali menghubungimu, ingin mendengar kabarnya, ingin merasa dekat seperti dulu. Tetapi apakah itu kebutuhan? Tidak. Seorang Stoik meyakini bahwa kebutuhan manusia hanya sedikit: kebajikan, ketenangan batin, dan kemampuan untuk menjalankan hidup sesuai nilai moralnya. Kehadiran seseorang, seberapapun ia, tetaplah sesuatu yang bersifat eksternal. Kamu boleh berharap, tetapi kamu tidak boleh menggantungkan hidup pada apapun yang tidak bisa kamu kontrol. Dan berhentinya komunikasi ini adalah pengingat yang sangat jelas bahwa semua hal eksternal sangat rapuh, sangat mudah berubah, sangat cepat pergi. Namun alih-alih membuatmu takut, kesadaran akan kerapuhan itu bisa membuatmu lebih bebas. Jika kamu tidak lagi berharap dunia menyesuaikan diri dengan keinginanmu, kamu tidak akan terlalu terkejut ketika perubahan datang. Kamu bisa mencintai tanpa takut kehilangan. Kamu bisa memberi tanpa mengharapkan imbalan. Kamu bisa hadir dan tanpa menuntut balasan. Dan ironisnya, kedamaianmu justru tumbuh ketika kamu berhenti berharap dunia selalu ramah padamu. Lambat laun rasa sakit yang dulu begitu intens mulai berubah bentuk. Bukan hilang, tetapi menjadi lebih lembut, lebih mudah diterima, seperti bekas luka yang tidak lagi perih ketika disentuh. Kamu mulai menyadari bahwa waktu bukan sekedar obat. Waktu adalah guru, dan waktu yang kamu habiskan tanpa komunikasi dengannya memberi pelajaran tentang hal-hal yang selama ini tertutup oleh kenyamanan hubungan itu. Kamu mungkin menyadari bahwa selama ini kamu terlalu banyak berinvestasi pada seseorang yang tidak memberikan kejelasan, atau kamu menyadari bahwa kamu terlalu cepat menaruh harapan, atau kamu menyadari bahwa kamu tidak benar-benar mengenali batas-batas emosimu sendiri. Semua itu bukan sesuatu yang harus disesali, itu sesuatu yang harus dipahami. Seorang Stoik tidak menyesali masa lalu, ia belajar darinya. Penyesalan tidak mengubah apapun, tetapi pemahaman mengubah segalanya. Kamu mulai bisa berkata pada dirimu sendiri, aku pernah mencintai, aku pernah berharap, aku pernah percaya, dan sekarang aku belajar. Yang lebih menarik, dalam hening itu, kamu juga belajar menilai ulang motivasi terdalammu. Apakah kamu ingin ia kembali menghubungi karena kamu benar-benar peduli padanya? Ataukah kamu hanya takut merasa sendirian? Stoicisme mengajarkan untuk mengamati motif dengan jujur, bahkan ketika itu menyakitkan. Kadang kamu menyadari bahwa kamu bukan merindukannya sebagai pribadi, tetapi merindukan peran yang ia mainkan dalam hidupmu. Kamu merindukan perhatian, kenyamanan, atau rasa diterima yang ia berikan, walaupun belum tentu konsisten.
Dan ketika kamu melihat itu dengan jernih, kamu berhenti mengejar orang lain untuk mengisi kekosongan dalam dirimu. Kamu mulai mengisi kekosongan itu sendiri dengan cara yang lebih sehat, lebih stabil, dan lebih dewasa. Kamu mulai menghargai waktu sendiri, fokus pada tujuanmu, membangun diri tanpa bergantung pada validasi siapapun. Itulah inti stoicisme, kemandiran batin yang tidak tergoyahkan oleh hilangnya hal-hal eksternal. Dan pada suatu titik yang tidak kamu sadari, kamu mulai merasakan sesuatu yang hampir tidak mungkin kamu bayangkan di awal. Rasa syukur. Ya, syukur. Syukur karena kamu pernah mengenalnya. Syukur karena kamu pernah merasakan kedekatan itu. Syukur karena ia pernah mengajarkanmu sesuatu melalui kehadiran dan kepergiannya. Syukur karena kamu diberi kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dirimu melalui hubungan itu. Syukur karena hidup memberimu pengalaman yang membuatmu tumbuh. Stoicisme tidak pernah mengajarkan untuk membenci orang yang pergi. Sebaliknya, ia mengajarkan untuk mencintai perjalanan, termasuk bab-bab yang berakhir tanpa penjelasan. Kamu tidak perlu memaksa kenangan itu menjadi pahit. Kamu tidak perlu mengutuk masa lalu untuk bisa melangkah. Kamu hanya perlu menerima bahwa apapun yang terjadi, semuanya bagian dari takdir yang membentukmu. Keheningan antara kamu dan dia juga mengajarkanmu bahwa tidak semua orang yang datang harus tinggal, dan tidak semua orang yang tinggal harus selalu dekat. Kadang seseorang hanya hadir untuk membuka matamu, bukan untuk memegang tanganmu selamanya. Kadang seseorang hanya menjadi jembatan, bukan tujuan. Dan hal itu tidak menjadikan hubungan itu kurang berarti, justru menjadikannya tepat pada ukurannya. Stoicisme mengajarkan bahwa nilai sesuatu tidak diukur dari lamanya, tetapi bagaimana hal itu membentuk jiwa kita. Bahkan hubungan yang singkat bisa membawa pengaruh yang besar. Dan berhentinya komunikasi ini, meski tampak seperti kehilangan, mungkin adalah awal dari bab kehidupan yang lebih besar untukmu. Bab di mana kamu mulai membangun kekuatan batin yang lebih dalam, ketenangan yang lebih stabil, dan kebijaksanaan yang lebih tajam. Akhirnya kamu sampai pada tahap di mana kamu tidak lagi menanti pesannya, tidak lagi berharap ia kembali, tidak lagi memikirkan apa yang mungkin terjadi andai semuanya berbeda. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu telah menerima. Penerimaan bukan menyerah. Penerimaan adalah kebijaksanaan memahami bahwa hidup tidak selalu sesuai rancangan hati kita, tetapi selalu sesuai rancangan alam. Kamu mulai bisa memandang masa lalu tanpa menginginkan mengulanginya, memandang dirinya tanpa rasa sakit, dan memandang dirimu sendiri dengan rasa hormat yang baru. Kini, kamu memahami bahwa kamu tidak pernah benar-benar kehilangan apapun yang menjadi milikmu. Yang pergi memang tidak ditakdirkan untuk tinggal. Yang bertahan adalah apa yang benar-benar berarti. Dan yang paling penting, kamu akhirnya menyadari bahwa pada akhirnya satu-satunya hubungan yang tidak akan pernah berhenti adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Ketika kamu melangkah lebih jauh memasuki bab kehidupan, di mana komunikasi dengan dirinya benar-benar telah menjadi sesuatu yang tinggal dalam ingatan, kamu mulai menyadari bahwa diam bukan hanya ruang kosong. Diam adalah cermin, dan cermin itu meski tidak berbicara, memantulkan segala hal yang selama ini kamu hindari. Rasa takut, rasa terikat, rasa kehilangan kendali, bahkan gambaran nyata tentang betapa banyaknya kebiasaan emosional yang kamu bangun berdasarkan kehadiran orang lain. Dalam keheningan inilah, kamu mulai memahami bahwa manusia seringkali bukan hanya terikat pada hubungan, tetapi juga pada peran yang diberikan hubungan tersebut terhadap dirinya. Kamu mungkin menyadari bahwa ketika ia masih hadir, kamu merasa lebih dihargai, merasa lebih diperhatikan, merasa lebih bernilai. Dan ketika ia pergi, kamu merasa nilai itu ikut tenggelam bersama kepergiannya. Tetapi seorang stoik akan mengatakan bahwa nilai dirimu tidak pernah sedikit pun berkurang hanya karena seseorang memilih diam. Nilai dirimu tetap utuh, bahkan jika dunia tidak memberikan pengakuan.
Nilai dirimu berasal dari tindakan dirimu, dari integritasmu, dari konsistensi moralmu, bukan dari balasan pesan yang kadang lambat, kadang cepat, dan kini berhenti sama sekali. Dalam proses memandang dirimu melalui cermin keheningan ini, kamu mulai melihat dengan lebih jernih bahwa banyak dari rasa sakit yang kamu rasakan bukan berasal dari kehilangannya, melainkan dari narasi yang kamu bangun sendiri tentang kehilangannya. Kamu mengatakan pada dirimu bahwa kamu tidak cukup. Kamu mengatakan bahwa ia pergi karena kamu kurang menarik, kurang layak, kurang penting. Kamu membuat cerita-cerita tentang kemungkinan alasan ia menjauh. Padahal cerita-cerita itu belum tentu benar. Inilah salah satu jebakan pikiran manusia yang sering disebut para filsuf Stoik sebagai kesalahpahaman interpretatif, yaitu kecenderungan untuk menciptakan asumsi yang menyakitkan, lalu mempercayainya seakan-akan itu kebenaran mutlak. Dan ketika kamu mulai menyadari hal ini, kamu belajar untuk berhenti menyiksa dirimu dengan pikiran yang tidak memiliki dasar yang jelas. Kamu mulai menantang narasi itu dengan pertanyaan sederhana. Apa aku benar-benar tahu alasan ia menjauh? Atau aku hanya menebak? Pemahaman ini membuatmu perlahan melepaskan beban yang tidak perlu, beban yang sebenarnya kamu ciptakan sendiri. Itulah mengapa Stoicisme menekankan pentingnya memisahkan apa yang kamu tahu dari apa yang hanya kamu duga. Seiring waktu, kamu juga mulai menyadari bahwa keheningan antara kamu dan dia tidak selalu harus ditafsirkan sebagai penolakan. Kadang diam hanyalah pasel. Kadang diam adalah jeda. Kadang diam adalah cara seseorang melindungi dirinya dari hal-hal yang belum siap ia hadapi. Dan kadang diam adalah tanda bahwa sesuatu sudah selesai tanpa perlu ada deklarasi. Namun apapun alasannya, kamu akhirnya mengerti bahwa kamu tidak perlu memaksa penjelasan dari seseorang yang memilih diam. Penjelasan seperti halnya perhatian adalah sesuatu yang tidak kamu kontrol. Dan memaksa sesuatu yang berada di luar kendalimu, dalam pandangan Stoik, adalah tindakan yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan penderitaan. Alih-alih bertanya mengapa, kamu mulai bertanya, apa yang dapat kulakukan dengan kondisi ini? Pertanyaan ini menggesermu dari posisi pasif yang tersiksa menjadi posisi aktif yang bijaksana. Kamu tidak lagi menunggu jawaban dari luar, kamu mulai mencari arah dari dalam. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada hari-hari di mana kenangan tentang dirinya muncul tiba-tiba, tanpa undangan, seperti bayangan yang melewati ruang pikiranmu. Kamu mungkin mengingat tawa kecilnya, cara ia menyapamu, cara ia meminta pendapatmu, atau hal-hal sederhana seperti cara ia mengetik pesan yang kamu kenali hanya dari ritmenya. Kenangan adalah hal yang sulit dikendalikan. Mereka datang tanpa izin dan pergi tanpa aturan. Tetapi seorang Stoik akan memandang kenangan sebagai sesuatu yang netral, bukan sebagai sumber penderitaan. Kenangan hanya menjadi menyakitkan ketika kamu menolaknya atau mencoba meraihnya kembali. Ketika kamu membiarkannya lewat seperti awan, kamu menyadari bahwa kenangan tidak lagi melukai. Ia hanya bagian dari sejarah hidupmu. Seperti membaca chapter lama dari buku favoritmu, kamu bisa tersenyum tanpa ingin kembali ke halaman itu. Kamu bisa merasakan hangatnya tanpa terikat pada masa lalu. Inilah tanda bahwa kamu mulai benar-benar pulih. Dan dalam proses itu, kamu mulai memahami salah satu ajaran Stoik yang paling penting, bahwa kita hidup dalam dua dunia. Dunia luar yang tidak bisa kita kontrol, dan dunia dalam yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dunia luar mencakup tindakan orang lain, kehadiran mereka, pesan yang mereka kirim atau tidak kirim, pilihan mereka untuk tinggal atau pergi. Dunia dalam mencakup responsmu, interpretasimu, keputusanmu, nilai-nilaimu, dan ketenangan batinmu. Ketika kamu mulai mengalihkan fokus dari dunia luar ke dunia dalam, kamu menyadari bahwa berhentinya komunikasi bukan akhir dari dunia. Itu hanya akhir dari satu bentuk hubungan. Tetapi dirimu, hidupmu, dan masa depanmu tetap berjalan. Keheningan itu justru membuatmu lebih dekat pada dunia dalammu sendiri. Dunia yang selama ini mungkin kamu abaikan karena terlalu sibuk menjaga komunikasi dengannya. Di titik ini kamu mulai melihat bahwa keheningan yang dulu terasa menakutkan, kini berubah menjadi ruang yang kamu butuhkan. Ruang untuk kembali mengenali dirimu tanpa bayang-bayang siapapun.
ruang untuk kembali menyusun arah hidup tanpa perlu memikirkan apakah seseorang akan setuju atau tidak. Ruang untuk kembali bertanya, apa sebenarnya yang aku inginkan dari hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini dulu mungkin tidak kamu berikan waktu, karena kamu terlalu sibuk memikirkan hubungan itu. Tapi sekarang, dengan ruang yang terbuka luas, kamu menyadari bahwa hidupmu jauh lebih besar daripada percakapan yang berhenti. Kamu mulai merasakan bahwa kamu memiliki kendali lebih besar daripada yang kamu kira. Kamu mulai menyadari bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar bergantung pada seseorang. Hanya perasaanmu yang pernah bergantung. Dan lama-kelamaan kamu mengerti bahwa keheningan ini adalah tempat pembentukan. Semua rasa sakit, rindu, kecewa, dan ketidakpastian yang kamu rasakan adalah bagian dari proses pembentukan dirimu menjadi seseorang yang lebih teguh, lebih jernih, lebih tenang. Ketika dunia luar tidak memberikanmu jawaban, kamu belajar membuat jawabanmu sendiri. Ketika seseorang tidak memberikan kehadiran, kamu belajar menghadirkan dirimu sendiri. Ketika pesan tidak lagi datang, kamu belajar bahwa kamu tidak perlu validasi eksternal untuk merasa utuh. Inilah inti dari stoicisme, kemandirian emosional yang tidak berarti dingin atau tidak peduli, tetapi kemampuan untuk tetap damai, bahkan ketika dunia tidak berjalan sesuai keinginanmu. Pada akhirnya, kamu melihat bahwa berhentinya komunikasi ini bukanlah kekosongan, melainkan pembukaan. Pembukaan untuk hidup yang lebih luas, pembukaan untuk relasi yang lebih sehat, pembukaan untuk memahami dirimu sendiri lebih dalam daripada sebelumnya. Kamu mungkin tidak pernah mendapatkan penjelasan darinya, tapi kamu tidak lagi membutuhkannya. Karena kamu telah memahami bahwa penjelasan terbesar bukan datang dari mulut orang lain, melainkan dari perubahan dalam dirimu sendiri. Dan perubahan itu kini sedang berlangsung. Keheningan ini, yang dulu kamu benci, kini menjadi guru yang paling jujur dalam hidupmu. Pada akhirnya, ketika kamu mulai melangkah semakin jauh dari pusaran emosional yang dulu mengikatmu, kamu mendapati sebuah kesadaran baru yang terasa asing, namun menenangkan. Bahwa hidup selalu bergerak, bahkan ketika kamu sendiri merasa berhenti. Dan dalam gerak itu, kamu akhirnya melihat bahwa berhentinya komunikasi bukan hanya tentang kehilangan seseorang, melainkan tentang penemuan arah. Kamu mulai memahami bahwa kamu tidak perlu lagi menunggu sesuatu yang tidak bergerak menuju dirimu. Sebab menunggu hal yang tidak kembali adalah seperti berdiri di tepi laut mengharapkan gelombang tertentu datang padamu, padahal laut tidak mengenal namamu. Kamu mengerti bahwa harapan yang tidak sehat seringkali muncul dari ketidakmampuan melepaskan gambaran ideal yang kamu ciptakan tentang orang tersebut. Kamu tidak mencintai dirinya, kamu mencintai versi dirinya yang kamu bentuk dalam pikiranmu. Dan ketika versi itu runtuh, kamu merasa hancur, padahal yang hancur hanyalah imaji, bukan kenyataan. Dalam momen-momen itu, kamu kembali pada prinsip stoik yang diajarkan oleh Epictetus, bahwa penderitaan bukan berasal dari kejadian, tetapi dari opini kita tentang kejadian tersebut. Kamu mulai menantang opinimu sendiri, membongkar asumsi yang menghubungkan harga dirimu dengan kehadiran seseorang. Kamu mulai berkata pada dirimu bahwa nilai dirimu tidak berubah hanya karena seseorang memilih jalan lain. Bahwa kamu tidak rusak, tidak kurang, tidak gagal. Kamu hanya sedang mengalami babak hidup yang semua orang pasti lalui dalam bentuk berbeda. Dan dalam perjalanan ini, kamu melihat bahwa kesalahan terbesar yang pernah kamu lakukan bukanlah mencintai seseorang yang ternyata tidak tinggal, melainkan mengabaikan dirimu sendiri demi menjaga hubungan yang tidak pernah benar-benar seimbang. Kamu mulai menertawakan caramu dulu, mengorbankan perasaanmu hanya untuk menjaga percakapan tetap hidup. Kamu mulai melihat betapa kamu pernah memaksakan ketersediaan seakan-akan itu satu-satunya cara agar kamu tetap dianggap berharga. Tetapi kini kamu memahami bahwa cinta yang sehat tidak pernah membutuhkan pengorbanan yang membuatmu kehilangan jati diri. Kamu belajar menerima bahwa perhatian yang datang dengan paksaan tidak pernah tulus, dan kehadiran yang dijaga dengan ketakutan tidak pernah bertahan lama.
Dengan menyadari itu, kamu membebaskan dirimu dari pola pikir lama yang menempatkan kebahagiaan di tangan orang lain. Kamu mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kesesuaian antara tindakan dan nilai, bukan dari balasan pesan atau respon emosional yang kamu harapkan dari seseorang. Kamu mulai memiliki keberanian baru untuk berkata, "Aku memilih diriku sebelum siapapun." Di dalam fase itu, kamu pelan-pelan merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah kamu kira akan hadir. Ketenangan yang tidak bergantung pada orang lain, ketenangan yang tidak rapuh, ketenangan yang tidak berubah meski dunia luar berubah. Kamu merasakan bahwa apapun yang terjadi, kamu tetap bisa kembali ke pusat dirimu, ke tempat yang stabil, tempat di mana emosimu tidak dikendalikan oleh tindakan siapapun. Inilah ketenangan yang para Stoik sebut sebagai apatheia. Bukan mati rasa, bukan acuh, tetapi kejernihan batin yang membuatmu bisa merasakan tanpa tenggelam, mencintai tanpa kehilangan kendali, berharap tanpa menggantungkan hidup pada hasilnya. Dan ketika ketenangan ini mulai tumbuh, kamu melihat keheningan itu bukan lagi sebagai kehilangan, tetapi sebagai ruang untuk berkembang. Kamu tidak lagi bertanya mengapa ia pergi. Kamu mulai bertanya, mengapa kamu pernah begitu takut ia pergi? Pertanyaan itu lebih jujur, lebih penting, dan lebih membebaskan. Dari sana kamu belajar bahwa ketakutan tidak pernah berasal dari orangnya. Ketakutan itu berasal dari pola emosi yang belum sempat kamu sembuhkan. Seiring waktu, kamu mulai mengerti bahwa setiap pengalaman pahit memiliki fungsinya. Tidak ada rasa sakit yang hadir tanpa alasan pembelajaran di dalamnya. Kamu mulai menerima bahwa seseorang yang pernah membuatmu menunggu tanpa kepastian sebenarnya mengajarkanmu untuk mencintai dengan lebih bijak. Seseorang yang pernah memilih diam mengajarkanmu untuk tidak lagi mencari validasi dari luar. Seseorang yang pernah membuatmu merasa tidak cukup, kini mengajarkanmu bahwa kamu memang harus berhenti menggantungkan pada pendapat siapapun tentang dirimu. Dalam luka ada pelajaran, dalam kehilangan ada ruang baru, dalam keheningan ada jawaban yang tidak pernah kamu dengar ketika kamu terlalu sibuk mencari perhatian. Kamu menjadi lebih kuat bukan karena seseorang meninggalkanmu, tetapi karena kamu belajar mengisi kepergiannya dengan kedewasaan yang tidak pernah kamu miliki sebelumnya. Dan pada momen tertentu, ini seringkali hadir tiba-tiba, kamu menyadari sesuatu yang sangat sederhana namun sangat penting, bahwa kamu sudah tidak lagi marah pada dirinya. Kamu tidak lagi menyalahkannya, tidak lagi menyesali masa lalu, tidak lagi ingin memutar waktu atau mengubah hasil. Kamu hanya mengangguk pada kenyataan, menerimanya apa adanya, tanpa dendam, tanpa harapan sisa. Inilah bentuk penerimaan tertinggi dalam stoicisme. Bukan pasrah, bukan menyerah, tetapi hubungan damai dengan kenyataan. Kamu bahkan mungkin bersyukur bahwa hubungan itu tidak berlanjut, karena jika berlanjut dalam bentuk yang sama, mungkin kamu tidak akan pernah belajar menjadi setenang ini, seutuh ini, sekuat ini. Kamu melihat betapa pentingnya sebuah perpisahan yang tidak kamu minta. Karena dari situlah kamu belajar untuk bergantung sepenuhnya pada dirimu sendiri. Kini, ketika kamu menatap masa depan, kamu tidak lagi menatapnya dengan rasa takut kehilangan, melainkan dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak lagi mencari seseorang untuk mengisi kekosongan, karena kekosongan itu sudah tidak ada. Kamu hanya membawa dirimu yang baru, lebih bijaksana, lebih terlatih, lebih selaras dengan realitas. Kamu menyadari bahwa jika kelak ada seseorang yang datang, ia tidak akan datang untuk melengkapi dirimu. Ia akan datang sebagai tambahan, bukan sebagai pusat. Dan jika tidak ada yang datang, hidupmu tetap berjalan dengan utuh. Inilah kebebasan yang kamu dapatkan dari perjalanan panjang melalui keheningan ini. Bukan kebebasan yang keras atau dingin, melainkan kebebasan yang lembut, yang membuatmu bisa mencintai tanpa takut dan ditinggalkan tanpa hancur. Karena pada akhirnya, kamu menemukan bahwa orang yang paling penting untuk menjaga hubungan dengannya adalah dirimu sendiri. Namun pada titik tertentu dalam perjalanan batinmu,
Kamu menyadari bahwa yang selama ini kamu kejar bukanlah dirinya, melainkan rasa aman yang kamu kira hanya bisa kamu temukan lewat dirinya. Dan ketika kenyataan perlahan membuktikan bahwa rasa aman itu bukan berasal dari seseorang, melainkan dari kestabilan pikiranmu sendiri, kamu mulai memahami bahwa segala bentuk keterikatan yang berlebihan hanya akan menambah penderitaan, bukan memberikan kepastian. Kamu mulai merenungkan apa arti kehilangan dalam perspektif stoik. Dan semakin kamu memikirkannya, semakin kamu sadar bahwa kehilangan hanyalah interpretasi, bukan fakta objektif. Seseorang yang berhenti mengabari bukan berarti mencuri sesuatu darimu. Ia hanya mengikuti alurnya sendiri dalam hidup, sedangkan kamu memiliki kewajiban yang sama untuk mengikuti alur hidupmu tanpa menjadikan keputusan orang lain sebagai pusat orbitmu. Kamu belajar bahwa memaksa seseorang untuk tetap berada di lingkar hidupmu hanyalah cara halus untuk melawan takdir. Dan melawan takdir selalu berujung pada kegelisahan yang tidak perlu. Lalu, melalui kesadaran itu, kamu mulai memandang masa-masa pesanmu tidak dibalas bukan lagi sebagai pengabaian, tetapi sebagai cermin yang memperlihatkan seberapa besar kamu dulu menggantungkan kebahagiaan pada respon eksternal. Setiap hening yang dulu menyakitkan, kini terlihat seperti latihan mental yang memaksamu untuk menghadapi dirimu sendiri. Menghadapi rasa takutmu akan ditinggalkan, menghadapi kecenderunganmu mencari validasi, menghadapi bagian diri yang belum matang, dan berharap seseorang mengisi celah yang seharusnya kamu sembuhkan sendiri. Dan proses itu bukanlah proses yang ringan. Kadang kamu merasa seperti berjalan dalam kabut yang tebal, di mana setiap langkah tampak tidak pasti. Namun, justru dalam ketidakpastian itulah kamu belajar bahwa tidak ada jaminan dalam hidup selain kemampuanmu untuk merespons dengan bijak apapun yang terjadi. Kamu mulai menyadari betapa selama ini kamu membiarkan emosimu mengikuti logika orang lain. Padahal para stoik selalu mengajarkan bahwa seseorang baru merdeka ketika ia bisa mengarahkan pikirannya sendiri, bukan terombang-ambing oleh ketidakhadiran seseorang. Dalam keheningan yang dulu terasa seperti penolakan itu, kamu akhirnya menemukan ruang yang memungkinkanmu untuk bertumbuh. Karena tidak ada lagi suara dari luar yang mempengaruhi arahmu. Yang tersisa hanyalah dirimu dan pikiranmu sendiri. Dan dari situlah fondasi ketenangan sejati mulai dibangun. Kamu pun mulai menerima bahwa hidupmu tidak bisa digantungkan pada seseorang yang bahkan tidak mampu menjaga konsistensi komunikasinya. Dan dalam penerimaan itu, kamu menemukan kelegaan yang sulit dijelaskan. Kelegaan karena kamu tidak lagi perlu mempertanyakan alasan ia berhenti mengabari, tidak lagi harus mengevaluasi dirimu, dan tidak lagi memikul beban untuk mempertahankan sesuatu yang memang bukan untuk kamu. Semua itu mengarah pada pemahaman bahwa hidup tidak pernah berhenti berjalan hanya karena hubungan tertentu berhenti. Justru, dalam berhentinya hubungan itu, hidup membuka ladang luas bagi pertumbuhan baru. Dan kini, kamu berjalan di atasnya dengan langkah yang lebih mantap, tanpa lagi bergantung pada kehadiran atau ketidakhadiran siapapun. Seiring perjalanan batinmu terus berjalan, kamu mulai menyadari bahwa ada tahap yang lebih sulit daripada menerima kepergian seseorang, yaitu menghadapi kenyataan bahwa kamu sebenarnya takut bukan pada hilangnya dirinya, tetapi pada hilangnya peran yang dulu ia isi dalam hidupmu. Dan ketika kamu akhirnya berani melihatnya dengan jujur, kamu mengakui pada dirimu sendiri bahwa manusia seringkali mencintai peran, bukan orangnya, mencintai kenyamanan, bukan kehadirannya. Dan ketika kenyamanan itu hilang, jiwa terasa goyah, seakan kehilangan pondasi. Padahal pondasi itu tidak pernah berasal dari luar. Kamu saja yang menyangka demikian. Kamu mulai memahami bahwa ketenangan yang kamu cari tidak dapat dibangun dari hubungan apapun yang bergantung pada faktor eksternal. Karena setiap hal di luar dirimu rapuh, berubah,
dan tidak dapat kamu kendalikan. Dan melalui pemahaman itu, kamu melihat bahwa hubungan yang tidak lagi berlanjut atau komunikasi yang terputus bukanlah bencana, melainkan kesempatan untuk mengembalikan dirimu kepada pusat yang seharusnya menjadi sumber stabilitas sejak awal. Dalam keheningan itulah, kamu mendapati ruang luas untuk merenungkan ulang apa arti kehadiran seseorang. Apakah ia benar-benar menguatkanmu, ataukah kamu hanya terbiasa menjadikannya sandaran emosional? Kamu mulai bertanya, jika seseorang bisa mengguncangkan ketenanganku hanya dengan berhenti mengabari, apakah itu artinya aku sudah menyerahkan kendali terhadap diriku? Pertanyaan ini seperti anak panah yang menancap tepat di inti kesadaranmu. Dan untuk pertama kalinya, kamu berani mengakui bahwa sebagian besar rasa sakitmu dulu bukan berasal dari tindakan orang tersebut, melainkan dari ketergantunganmu pada balasannya. Kamu menggantungkan rasa dicintai pada konsistensi orang lain, padahal konsistensi sejati harus datang dari dalam dirimu dulu. Para Stoik mengingatkan bahwa ketergantungan seperti itu adalah akar dari penderitaan, karena kamu membuat kebahagiaanmu tunduk pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Ketika kamu akhirnya memahami hal ini, kamu melepaskan perlahan-lahan ekspektasi lama yang selama ini menahanmu dalam lingkaran kecewa. Kamu mulai tidak lagi menunggu pesan, tidak lagi mengecek layar ponsel berulang kali, tidak lagi menciptakan skenario-skenario dalam pikiran yang hanya menambah kecemasan. Kamu belajar mengganti kebiasaan itu dengan kehadiran penuh pada dirimu sendiri, mengarahkan perhatianmu pada hal-hal yang kamu cintai, pada rutinitas yang menenangkanmu, pada pembangunan karakter yang ingin kamu capai. Dan saat kamu menata hidupmu kembali, kamu merasakan perubahan besar yang tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi bertahap, seperti matahari terbit yang perlahan mengusir gelap. Kamu menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih tidak mudah goyah oleh hal-hal kecil. Kamu mulai merasakan bahwa keheningan bukan lagi ancaman, melainkan rumah baru tempat jiwamu akhirnya bisa bernafas tanpa tuntutan siapapun. Kamu tidak lagi bertanya kenapa dia berhenti mengabari, tetapi mulai bertanya, apa yang bisa aku bangun dalam hidupku hari ini? Pertanyaan ini membawa arah yang jauh lebih sehat, karena kini kamu tidak lagi berjalan membelakangi kenyataan, melainkan menghadapinya dengan kepala tegak. Pada titik itu, kamu akhirnya mengerti bahwa proses kehilangan seseorang sebenarnya adalah proses menemukan dirimu kembali. Bagian dirimu yang dulu hilang karena terlalu sibuk memberi pada orang yang bahkan tidak tinggal. Setelah kamu menata ulang cara berpikirmu dan mulai berdamai dengan keheningan yang dulu terasa begitu mengancam, kamu memasuki tahap baru yang lebih dalam. Tahap di mana kamu belajar melihat masa lalu bukan lagi sebagai luka, tetapi sebagai data, sebagai informasi yang memberi arah tanpa lagi memberi rasa sakit. Dan pada titik inilah kamu mendapati bahwa cara pandangmu terhadap hubungan berubah secara signifikan. Kamu mulai menyadari bahwa setiap pertemuan memiliki sifat alamiah yang sama seperti musim. Ada yang datang sebagai semi yang hangat, lalu pergi seperti gugur yang tenang. Ada yang datang sebagai panas yang intens, lalu berlalu tanpa jeda. Dan ada juga yang datang sebagai dingin yang sunyi, namun meninggalkan keteguhan yang sulit dijelaskan. Dan ketika seseorang berhenti mengabari, kamu tidak lagi melihatnya sebagai sebuah tragedi pribadi, melainkan sebagai perubahan musim yang tidak bisa kamu kendalikan dan yang tidak perlu kamu lawan. Kamu memahami bahwa kehidupan adalah rangkaian kehadiran dan kepergian. Dan para Stoik selalu menegaskan bahwa tugasmu bukanlah menahan hal-hal agar tetap sama, melainkan menyikapi setiap perubahan dengan akal sehat dan ketenangan batin.
Dengan kesadaran ini, kamu mulai melihat kembali kisahmu dengannya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan penyesalan atau nostalgia yang menyakitkan, melainkan dengan rasa syukur karena hubungan itu pernah ada. Dan karena kepergiannya membentukmu menjadi versi yang lebih jernih dan kuat dari dirimu sebelumnya. Kamu tidak lagi menyalahkan siapapun, tidak lagi meratapi momen-momen yang tidak kembali, tidak lagi berharap untuk dipahami atau diakui. Kamu hanya menerima kenyataan sebagaimana adanya, dan penerimaan itu adalah kekuatan. Kamu mulai menyadari bahwa yang membuat hubungan tersebut berat bukanlah dirinya, tetapi penolakannya untuk berubah sesuai ekspektasimu. Dan ketika ekspektasi itu akhirnya kamu lepaskan, kamu mendapati bahwa kamu tidak benar-benar kehilangan apapun. Kamu hanya kehilangan ilusi tentang bagaimana seharusnya hubungan itu berlanjut. Ilusi, bukan kenyataan. Dan ketika ilusi itu runtuh, kamu merasa lebih ringan, lebih stabil, dan lebih terhubung dengan dirimu sendiri. Kamu mulai merasa nyaman hidup tanpa kabarnya, nyaman tidak mengetahui bagaimana harinya berjalan, nyaman tidak terikat pada pola komunikasi yang dulu membuatmu selalu menunggu. Kamu mulai sibuk membangun hidupmu sendiri, memperbaiki kebiasaan, menata tujuan, mendekat pada hal-hal yang membuatmu tumbuh. Kamu menemukan bahwa ruang emosional yang dulu kamu berikan kepadanya kini berubah menjadi ruang kreatif bagi dirimu sendiri. Kamu memulai hal-hal baru, mengenal dirimu lebih dalam, menjelajahi minat yang dulu kamu abaikan karena fokusmu terlalu terpaku pada upaya menjaga hubungan yang sebenarnya rapuh. Kamu menyadari bahwa diamnya seseorang membuka suara batin yang selama ini tidak kamu dengarkan. Dan pada momen-momen sunyi itu, kamu menemukan bahwa kenyamanan terbesar bukanlah berasal dari seseorang yang selalu mengabari, tetapi dari kemampuanmu untuk berdiri teguh meski tidak ada siapapun yang mendampingi. Ketika kamu menyadari hal itu sepenuhnya, kamu merdeka. Bukan karena dia pergi, tetapi karena kamu tidak lagi mengikat dirimu kepada hal-hal yang berada di luar kendali. Dan itulah puncak kedewasaan emosional menurut para Stoik. Tetap utuh meskipun sesuatu yang kamu cintai tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Dan ketika perjalananmu semakin matang, kamu mulai merasakan sebuah ketenangan yang berbeda dari segala bentuk ketenangan yang pernah kamu kenal sebelumnya. Sebuah ketenangan yang tidak datang dari pelarian, bukan dari pengalihan, bukan dari sekadar move on yang dangkal, melainkan dari pemahaman mendasar bahwa hidup ini memiliki ritmenya sendiri. Ritme yang tidak perlu kamu paksa, tidak perlu kamu pegang erat, karena setiap hal yang memang ditakdirkan tinggal akan menemukan jalannya. Dan setiap hal yang ditakdirkan pergi akan meninggalkan jejak tanpa perlu kamu usir. Ketenangan ini muncul ketika kamu sadar bahwa berhentinya komunikasi bukanlah sebuah penanda bahwa kamu tidak berharga, melainkan tanda bahwa bab tertentu telah selesai. Dan seperti semua bab dalam hidup, tugasmu bukan mempertahankannya, melainkan memetik hikmahnya, lalu menatap bab berikutnya dengan kesiapan baru. Kamu mulai memahami bahwa bukan tugasmu untuk membuat seseorang tetap tinggal, bukan tugasmu untuk memperbaiki apa yang tidak ingin diperbaiki, bukan tugasmu untuk berjuang ketika perjuangan itu tidak lagi saling mengarah. Dan kesadaran itu perlahan membentuk sebuah pola pikir yang kuat, bahwa kamu hanya bisa memberikan upaya terbaik, tetapi tidak bisa mengontrol hasil apapun. Bahwa kamu bisa mencintai seseorang sebaik mungkin, tetapi tidak bisa memaksa seseorang mencintaimu dengan cara yang kamu inginkan. Bahwa kamu bisa menjaga komunikasi setulus mungkin, tetapi tidak bisa mengatur bagaimana seseorang meresponsmu. Semua itu membuatmu memahami inti dari ketenangan stoik. Fokus pada yang dalam kendali, lepaskan yang di luar kendali.
Dan semakin kamu mempraktikkan prinsip itu dalam kehidupanmu sehari-hari, semakin kamu merasakan kebebasan yang tulus dan lembut. Kebebasan yang membuatmu tidak lagi tersakiti oleh hal-hal yang dulu membuatmu rapuh. Kamu mulai melihat bahwa ketidakhadiran seseorang tidak pernah mampu mengurangi keberadaanmu, bahwa seseorang yang berhenti mengabari tidak pernah menghapus nilai dirimu, bahwa masa sepi bukanlah hukuman, melainkan ruang pemulihan. Kamu juga mulai menyadari betapa banyaknya energi emosional yang dulu kamu habiskan untuk mencoba memahami alasan seseorang menghilang, padahal juga tidak pernah ada jawaban yang benar-benar bisa memuaskan hati. Kini, kamu akhirnya tidak lagi mencari jawaban itu. Kamu tidak lagi menggantungkan hatimu pada kisah yang sudah selesai. Kamu tidak lagi menaruh harapan pada seseorang yang bahkan tidak menaruh waktu untuk kembali. Kamu mulai hidup untuk dirimu sendiri, bukan sebagai tindakan egois, tetapi sebagai wujud tanggung jawab terhadap kedamaian batinmu. Dan ketika kamu telah mencapai titik ini, kamu merasa heran sendiri mengapa dulu keheningan dari seseorang terasa begitu menyakitkan. Sementara kini, keheningan itu terasa seperti berkah yang tidak pernah kamu minta, tetapi kamu syukuri. Kamu menyadari bahwa jika komunikasi itu tidak berhenti, mungkin kamu tidak akan tumbuh sedewasa ini, tidak akan setenang ini, tidak akan setangguh ini. Kamu mengakui bahwa kehilangan itu bukan akhir dari dunia, melainkan awal dari versi dirimu yang lebih jernih. Pada akhirnya, kamu menyadari bahwa kamu tidak sedang menjalani hidup untuk memastikan siapa yang tetap tinggal. Kamu hanya sedang menjalani hidup untuk memastikan bahwa kamu sendiri tetap utuh apapun yang terjadi. Dan pada akhirnya, setelah semua perjalanan batin itu kamu lewati, dari rasa kehilangan, kebingungan, marah dalam diam, hingga menerima kenyataan tanpa lagi menggugat nasib, kamu akan mencapai titik di mana kamu bisa menatap hidupmu dengan keutuhan yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Titik di mana kamu menyadari bahwa seluruh proses tentang kamu dan dia berhenti kontakan ternyata bukan tentang dia sejak awal, melainkan tentang dirimu, tentang bagaimana kamu memaknai hubungan, bagaimana kamu mengikat diri pada ekspektasi, bagaimana kamu pernah menetapkan rasa aman pada sesuatu yang tidak stabil, dan bagaimana kamu akhirnya belajar untuk mengembalikan segalanya pada pusat yang tidak dapat digoyahkan, yaitu pikiranmu sendiri. Kamu belajar bahwa cinta yang matang bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tetapi tentang siapa yang tetap bijaksana meski harus melepaskan. Kamu belajar bahwa keheningan bukan hukuman, tetapi ruang meditasi di mana kamu menemukan dirimu tanpa kebisingan dari luar. Kamu belajar bahwa seseorang yang berhenti mengabari bukanlah ancaman bagi nilai dirimu, tetapi pengingat untuk tidak lagi meletakkan bahagiamu di tangan orang lain. Dan seiring kamu melangkah maju, kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak perlu lagi menunggu seseorang untuk datang kembali, tidak perlu lagi berharap mereka menjelaskan kepergiannya, tidak perlu lagi merangkai alasan demi menenangkan hatimu. Kamu menerima bahwa hidup tidak membutuhkan kepastian dari siapapun untuk tetap berjalan. Kamu menerima bahwa perubahan adalah alamiah, bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan, dan bahwa kebahagiaan sejati lahir ketika kamu berhenti menggenggam sesuatu yang memang harus dilepaskan. Dari penerimaan itulah kamu menemukan bentuk kebebasan yang paling murni, kebebasan untuk mencintai tanpa rasa takut, kebebasan untuk berjalan tanpa penyesalan, kebebasan untuk menjadi utuh meski hubungan tertentu tidak lagi menjadi bagian dari ceritamu. Kamu tidak menghapus kenangan, tidak membenci masa lalu, dan tidak menyangkal apapun yang pernah kamu rasakan. Kamu hanya memandang semuanya dengan mata yang lebih dewasa. Kini, ketika kamu menatap masa depan, kamu tidak lagi membawa beban dari seseorang yang tidak lagi mengabari. Kamu hanya membawa pelajaran yang membuatmu semakin kuat. Jika suatu hari seseorang baru datang dan memilih untuk tinggal, kamu menyambutnya dengan hati yang tidak lagi meminta,
tetapi memberi. Jika tidak ada yang datang, hidupmu tetap penuh, tetap bermakna, tetap bergerak. Karena pada akhirnya dalam keheningan yang dulu kamu takuti, kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih penting daripada siapapun yang pernah menghilang. Kamu menemukan dirimu sendiri. Dan itulah kemenangan sejati dari semua ini, bahwa ketika komunikasi berhenti, ketika seseorang tidak lagi hadir, justru disitulah kamu benar-benar belajar hadir untuk dirimu sendiri. Dengan ketenangan seorang stoik yang memahami bahwa hidup selalu berubah, tetapi jiwa yang kuat akan tetap teguh di tengah semua perubahan itu.